Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesadi Anggreni, mahasiswi Pendidikan Matematika dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kelas 4D Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini tujuan saya mempresentasikan video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum. Nah, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, itu ada rincian minggu efektif. Yang kedua, ada program tahunan. Yang ketiga, ada program semester. Dan yang terakhir adalah silabus. Nah, di sini kita masuk kepada rincian minggu efektif. Sebelum kita masuk kepada rincian minggu efektif, kita harus analisis dulu, yaitu kalender akademiknya. Di sini saya sudah ada kalender akademiknya, yaitu saya mengambil dari SMP Negeri 17 Pekanbaru. Nah, setelah kita analisis, maka kita dapatkan rincian minggu efektifnya, yaitu pada mata pelajaran matematika tahun pelajaran 2020-2021 kelas 7 pada semester genap, yaitu pada bulan Januari terdapat 4 minggu efektif, Februari ada 4 minggu, pada bulan Maret ada 4 minggu, pada bulan April ada 2 minggu, pada bulan Mei ada 3 minggu, pada bulan Juni ada 1 minggu. Maka total minggu efektifnya ada 18 minggu dari 24 jumlah pada minggunya. Nah, di sini kita dapatkan jumlah minggu tidak efektifnya. Nah, di sini yaitu ada ujian sekolah 1 minggu, ujian nasionalnya 1 minggu, libur akhir Ramadan 1 minggu, libur Idul Fitri 1 minggu, penilaian akhir semester genap 1 minggu, dan libur akhir tahun pelajaran 2 minggu. Maka setelah dijumlahkan itu terdapat 7 minggu. Nah, di sini kan sudah kita dapatkan 18 minggu efektifnya. Maka kita kalikan 5 jam pelajaran, yaitu 5 jam pelajaran matematika pada setiap minggunya. Maka setelah kita totalkan 18 dikali 5 jam pelajaran sama dengan 90 jam pelajaran. Nah, yang kedua kita masuk kepada program tahunan. Di sini program tahunan kita dapatkan yaitu pada kelas semester genap. Di sini ada kompetensi dasarnya, ada alokasi waktunya, ada babnya yaitu perbandingan. Perbandingan yang pertama yaitu alokasi waktu 20 jam pelajaran, aritmatika sosial yaitu 15 jam pelajaran, garis dan sudutnya juga 15 jam pelajaran, segi 4 dan segi 3-nya juga 20 jam pelajaran, dan yang terakhir materinya penyajian data itu 20 jam pelajaran. Nah, di sini kita lanjut, setelah kita totalkan juga terdapat 90 jam pelajaran. Nah, yang ketiga, kita lanjut kepada program semester pada mata pelajaran matematika. Juga terdapat 5 jam pelajaran pada setiap minggunya. Di sini, untuk program semester dan program tahunan, saya mengambil sumber rujukan yaitu pada buku Matematika SMP kelas 7, Kurikulum 2013, edisi revisi 2016 Kemendikbud. Nah, di sini yang pertama kita sesuai dengan program semesternya, yang pertama adalah bab perbandingan. Nah, maka kita lihat. Nah, di sini ada bab perbandingan. Kita lihat juga program semesternya. Nah, di sini terdapat kompetensi dasar sesuai dengan program tahunan, bab, subbabnya, jumlah jam pelajaran, dan ini adalah awal bulan pelajaran Januari hingga pada bulan Juni. Nah, di sini babnya ada perbandingan sesuai dengan buku tadi. Nah, di sini subbabnya saya ambil nih, memahami dan menentukan perbandingan dua besaran, menentukan perbandingan dua besaran dengan satu yang berbeda, memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai, menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada kriteria model, memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Di sini kita isi pada subbabnya pada program semester ini dia. Nah, juga terdapat 20 jam pelajaran, yaitu pada awal Januari 5 jam pelajaran, minggu keduanya 5 jam pelajaran, lanjut kepada minggu ketiga bulan Januari 5 jam pelajaran, lanjut kepada minggu keempat Januari 5 jam pelajaran, maka totalnya pas 20 jam pelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu aritmatika sosial yang sudah kita analisis dari buku. Terdapat juga subbabnya memahami dan keuntungan dan kerugian, menentukan bunga tunggal, bruto, neto, dan tara. Juga terdapat 15 jam pelajaran.
Kita mulai pada awal minggu Februari, minggu pertama 5 jam pelajaran. Lanjut kepada minggu kedua Februari 5 jam pelajaran. Lanjut kepada minggu ketiga 5 jam pelajaran pada bulan Februari. Karena sudah selesai, kita lanjut lagi ke bab selanjutnya, garis dan sudut, juga 15 jam pelajaran. Di sini alokasi waktunya saya analisis berdasarkan tingkat kesulitan materinya ya. Nah, di sini 15 jam pelajaran juga, karena pada akhir Februari kosong, minggu keempat, maka kita isi langsung pada materi garis dan sudut. Ini ada subbabnya dari nomor 1 sampai ke 5, yaitu dari hubungan antar garis hingga sudut istimewa. Kita isi pada minggu ke-14 Februari 5 jam pelajaran. Lanjut kepada awal minggu pertama bulan Maret 5 jam pelajaran. Dan selanjutnya yaitu minggu kedua pada bulan Maret 5 jam pelajaran. Maka sudah selesai ya materi garis dan sudut. Kita lanjut kepada materi ketiga, yaitu bab keempat, bangun datar, yaitu segi 4 dan segi 3. Di sini 20 jam pelajaran karena subbab yang akan kita pelajari banyak. Dari mengenal bangun datar segi 4 hingga memahami garis-garis istimewa pada segi 3. Nah, di sini kita masuk kepada minggu ketiga Maret 5 jam pelajaran. Lanjut pada minggu keempat Maret 5 jam pelajaran. Nah, lanjut karena minggu awal April libur, lanjut minggu kedua April 5 jam pelajaran, minggu ketiga April juga libur karena ujian kelas 9. Maka kita lanjut minggu keempat April 5 jam pelajaran. Setelah selesai, kita lanjut pada materi terakhir, yaitu penyajian data. Karena di sini juga materinya sangat panjang subbabnya, maka kita akan dari mengenal data hingga mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram, lingkaran, tabel, batang. Maka saya alokasikan 20 jam pelajaran. Di sini kita mulai pada awal bulan Mei 5 jam pelajaran, minggu keduanya juga 5 jam. Karena minggu ketiganya libur, kita lanjut minggu keempat bulan Mei 5 jam pelajaran hingga awal bulan Juni, minggu pertama 5 jam pelajaran. Di sini ada yang warna kuning libur penilaian akhir semester genap dan 2 minggunya libur akhir semester genap. Nah, di sini dari metode pengayaan kita masukkan kepada penilaian akhir semester genap 5 JP masing-masingnya, 5 jam pelajaran, maka totalnya 90 jam pelajaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada silabus ya. Nah, sekarang kita masuk kepada silabus pembelajaran. Nah, ini terdapat pada kurikulum 2013, mata pelajaran matematika, saya ambil dari analisis SMP 17 Pekanbaru, kelas 7 pada semester genap. Nah, di sini yang saya ambil silabusnya itu hanya satu bab pelajaran, yaitu materi perbandingan ya. Nah, di sini terdapat kompetensi dasarnya, materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi atau IPK, serta kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Nah, di sini saya mengambil juga dari buku yang sama, kelas 7 SMP Matematika, yaitu edisi revisi tahun 2016. Di sini kita mengambil dari bab perbandingan ya. Nah, di sini juga subbabnya sama, kita pindahkan juga ke silabus, yaitu memahami dan menentukan perbandingan dua besaran, menentukan perbandingan dua besar dengan satuan yang berbeda, memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai, menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model, dan yang terakhir memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan nilai. Nah, di sini untuk kompetensi dasar materi pembelajaran itu tidak boleh kita ubah ya, itu harus sesuai dengan kurikulum 2013-nya. Nah, yang kita desain itu pada indikator pencapaian kompetensinya. Nah, di sini terdapat membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dan yang bukan, mengamati besaran suatu benda dengan menggunakan perbandingan rasio. Di sini karena dia 5.1, maka IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya juga 5.11 hingga 5.1.5. Nah, di sini contohnya mengamati besaran suatu benda dengan menggunakan perbandingan. Nah, saya mendapatkan IPK ini dari kata kuncinya yaitu mengamati. Nah, di sini terdapat, nah di sini ada katanya, ayo kita amati. Kita dapat menggunakan perbandingan rasio untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Nah, di sini saya bisa mengambil
indikator pencapaiannya yaitu mengamati besaran suatu benda dengan menggunakan perbandingan atau rasio. Nah, hingga menyajikan hasil penelitian terkait dengan perbandingan rasio. Ini untuk yang subbab 1 yaitu 5.1. Nah, kita lanjut kepada 5.2, menentukan perbandingan dua besar dengan satu yang berbeda. Juga sama, kita ambil dari buku matematika, sumber rujukan yang saya tampilkan. Itu juga kita ambil berdasarkan apa kata kerjanya yang ada pada buku itu. Misalnya 5.2 ini indikator pencapaiannya 5.2.1 mengilustrasikan situasi untuk membandingkan bilangan. Nah, pada buku itu terdapat pada sebuah gambar. Nah, dari gambar itu kita bisa mengilustrasikan untuk membandingkan suatu bilangan. Nah, itu bisa juga dijadikan pada indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang 5.2 ini indikator pencapaiannya sampai kepada 5.2.4, yaitu menentukan penyelesaian masalah dari perbandingan dua besaran yang memiliki satuan yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk kepada subbab yang ketiga, memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Indikator pencapaiannya juga kita ambil berdasarkan kata kerja atau kata kunci yang terdapat pada sumber rujukan buku matematika kelas 7. Nah, sini terdapat IPK-nya terdapat ada 4 kategori, yaitu dari 5.3.1 yaitu menentukan situasi dari perbandingan senilai dan bukan, hingga 5.3.4 menjawab pertanyaan dari permasalahan perbandingan senilai. Nah, di sini juga kita lanjut kepada subbab yang keempat, yaitu 5.4 menyelesaikan masalah SNAP pada veteran model. Pada buku itu nanti juga terdapat gambar veteran model. Di situ juga bisa kita mendapatkan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu 5.4.1 menyelesaikan masalah yang terdapat pada peta. Pada buku itu petanya 5.11 ya, yaitu sampai kepada 5.4.4, yaitu menentukan urutan ukuran ketiga pulau yang terdapat pada buku itu. Kategorinya 5.14 pada peta dari yang terbesar hingga ke yang terkecil. Nah, selanjutnya kita masuk kepada subbab yang terakhir, yaitu kategorinya memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, pada perbandingan ini cuma terdapat 5 kegiatan pembelajaran atau 5 subbab ya. Maka kita dapatkan indikator pencapaiannya dari 5.1 hingga 5.5.3. Nah, di sini pada buku saya mengambil berdasarkan contoh, yaitu mengamati contoh situasi perbandingan berbalik nilai. Nah, indikator pencapaian itu yang kita ambil dari buku sesuai dengan kreasi kita, mau seperti apakah kegiatan peserta didik yang kita mau, asalkan jangan mengubah kompetensi dasarnya. Nah, di sini juga terdapat mengamati contoh situasi perbandingan berbalik nilai hingga menggambarkan grafik persamaan yang menyatakan perbandingan antara kecepatan dan waktu pada suatu masalah. Nah, di sini juga terdapat kegiatan pembelajaran yang juga kita desain sendiri, yaitu mencermati permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penggunaan konsep rasio atau perbandingan, misalnya pada peta, denah, market, foto, komposisi bahan makanan, serta komposisi obat, hingga menyajikan hasil pembelajaran perbandingan senilai dan berbalik nilai memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Terdapat 4 kegiatan pembelajaran. Alokasi waktunya ini kita harus sinkronkan dengan program semesternya supaya tidak ada kesalahan, yaitu ini dia 2JP, 3JP. Ini kita jadikan satu pada memahami dan menentukan. Yang 2JP, 3JP-nya lagi kita masuk kepada memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. 2JP dan 3JP-nya kita masukkan lagi menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada veteran model. Selanjutnya 2JP dan 3JP-nya lagi atau jam pembelajaran kita masukkan kepada kegiatan yang terakhir, yaitu memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai.
Maka, jika kita jumlahkan juga totalnya 20 jam pembelajaran sesuai dengan program semester yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sumber belajarnya seperti buku yang saya ambil tadi, itu buku Matematika kelas 7 semester 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi tahun 2016 kurikulum 2013. Dan yang kedua itu bisa dari sumber internet. Nah, masalah penilaian itu juga tergantung kita bagaimana kita menilai peserta didiknya. Di sini saya mengambil itu penilaian lisan, tertulis, unjuk kerja seperti tugas kelompok, penugasan, latihan-latihan, ulangan, saya produk dan portofolio, yaitu seperti media pembelajaran. Nah, sampai di sini berakhirlah penjelasan saya mengenai rincian minggu efektif pembelajaran, program tahunan, program semester, dan silabus. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi yang menonton video ini. Apabila saya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.